selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pagi ini kita berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Selasa 2 Juni 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah Bapa di surga, atas berkat dan pimpinan Tuhan sepanjang hari yang telah berlalu. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sebelum memulai aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat agar kami boleh mengerti akan firman yang kami baca dan renungkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan kami dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat 34. Firman Tuhan berbunyi, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini diberi judul, Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Kisah dalam pembacaan kita hari ini berfokus kepada kepala penjara yang sedang ketakutan dan tertekan karena keadaan dan hampir membuatnya bunuh diri karena kejadian terbukanya pintu penjara dengan sendirinya, dan hal tersebut berada di luar kendalinya. Dari ketakutan karena merasa tidak bekerja dengan baik, malah berubah menjadi suatu kerinduan untuk beroleh keselamatan. Kalimat yang diucapkan Paulus telah menggetarkan hati kepala penjara. Paulus mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Perjumpaannya dengan Yesus melalui kejadian ini tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan juga menyelamatkan seisi rumahnya. Tentulah kita semua mau melihat seisi rumah kita beroleh keselamatan, kedamaian, dan ketentraman. Namun pertanyaan pentingnya adalah,
Kemana kita akan menaruh harapan keselamatan, kedamaian, dan ketentraman keluarga kita? Belajar dari kisah kepala penjara dalam pembacaan kita hari ini, pekerjaan dan usaha kita tidaklah cukup untuk membuat keluarga kita selamat. Dasar dari seluruhnya ialah kita dan seisi rumah kita harus percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami agar kami dan seisi rumah kami percaya kepadamu. Tuhan, mampukan kami agar kami meletakkan pengharapan kami hanya pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau menyerahkan segala aktivitas kami hari ini, keberadaan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap usaha kami hari ini, berikan kami hikmat, kesehatan, kekuatan, serta sukacita untuk menjalani hari ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.